Halo, balik lagi sama gue Yeski dari Telset. Nah, kali ini di tangan gue udah ada Realme GT5. HP yang cukup oke, tapi sayangnya dia nggak dirilis di Indonesia ya. Kita juga bakal bahas HP ini sama gue ngasih tahu alasannya kenapa dia nggak dirilis di Indonesia. Mau tahu gimana? Langsung aja nih kita ulas si Realme GT5. Realme GT5 ini punya bahasa desain yang pada saat gue pertama kali lihat itu kesannya tuh futuristik banget ya, bisa kalian lihat sendiri. Dia bahannya kaca, bagian belakangnya kaca, terus juga ya silver gitu lah. Kayak kalian pernah nonton Terminator tuh, kalau Terminator lagi dipukul tuh ada aluminium feel-nya kayak gitu. Nah, Realme GT5 ini punya ukuran 163,1 x 74,4 x 8,9 mm dengan bobot 205 gram. Nah, kalau bagian belakangnya dia pakai finishing kaca, frame-nya tuh dia pakai frame aluminium. Nah, buat selama dipakai nih, ini sebenarnya enaknya dipakai buat dua tangan sih. Buat satu tangan tuh agak kurang nyaman ya, karena ukurannya gede nih. Nah, tapi gue ngerasa sih HP ini tuh walaupun dia finishingnya kaca, feel-nya tuh masih kayak plastik gitu ya. Gue nggak tahu kenapa kayak gitu. Terlebih lagi karena dia bagian belakang kaca tanpa ada finishing matte atau kayak lain-lainnya, ini tuh nempel sidik jari banget sih sebenarnya. Nah, meski itu tapi tetap berasa premium sih di tangan ya. Bobotnya juga bikin HP ini terasa solid gitu di tangan. Nah, yang paling menarik lagi nih, HP ini dia punya di bagian sini ada pulse light ya. Pulse light itu bisa dinyalain, bisa kalian lihat sendiri. Nah, pulse light-nya selalu bisa dinyalain, bisa kalian atur juga nih. Ini sebenarnya LED notifikasi gitu sih. Cuma bisa kalian atur lah warnanya mau apa. Di sini juga ada logo Snapdragon 8 Gen 2 yang mana HP ini pakai Snapdragon 8 Gen 2. Terus kamera barnya cukup gede, kamera barnya di bagian belakang. Buat kelengkapan portnya, Realme GT5 itu punya tombol power dan volume di bagian kanan. Di bagian bawahnya tersedia grill speaker, terus juga ada slot SIM card, terus juga ada USB Type-C portnya. Di bagian atas ini ada lubang speaker, terus juga ada lubang mikrofon, terus sama IR blaster. Nah, tapi sayangnya dia tuh nggak punya sertifikasi IP68 ya. Mungkin nanti di generasi selanjutnya Realme bisa kasih sertifikasi tersebut karena mengingat HP ini masuknya kategori flagship gitu ya. Lanjut nih ke bagian layar. Nah, Realme GT5 ini punya panel layar AMOLED dengan ukuran 6,74 inci beresolusi 1240 dikali 272 pixel. Yang mana ini ukurannya udah 2K ya layarnya. Terus juga dia udah ngedukung refresh rate sampai 144 Hz. Selain itu kecerahan layar tuh di 1400 nits. Dari spesifikasi tersebut pada saat gue pakai sehari-hari, HP-nya masih cukup nyaman sih sebenarnya si Realme GT5 ini. Cuma kalau di luar emang nggak ngejreng gitu ya karena dia di 1400 nits. Cuma sayangnya nih lagi-lagi refresh rate 144 Hz ini sebenarnya menurut gue agak kurang overkill gitu ya. Ini 144 Hz tapi yang nggak semua aplikasi bisa jalanin 144 Hz. Kalau buat warnanya kalian tahu sendiri ya, Realme itu bahkan buat layar IPS-nya aja tuh dia punya karakter warna yang gonjreng ya, apalagi yang ini dia udah pakai AMOLED, berasa banget gonjrengnya. So far gue pakai HP ini buat layarnya nggak ada masalah ya. Ya semoga ini juga layarnya bisa ditingkatin lagi ya di bagian kecerahannya, biar dipakai di keluar ruangan tuh lebih enak lagi gitu. Meskipun ya masih oke lah dipakai, cuma kalau bisa ditingkatin lagi kenapa tidak gitu. Lanjut di bagian dapur pacu nih, salah satu yang udah pasti ngebut ya kalau dia HP flagship, dia apalagi dia pakai Snapdragon 8 Gen 2. Terus juga RAM HP ini, aduh RAM-nya tuh jumbo banget. RAM-nya 24 GB, terus dia penyimpanannya 1 TB. Nah, selama gue pakai buat multitasking dan segala rupa, ya nggak ada masalah ya, nggak ada lag, nggak ada nge-hang atau gimana gitu. Buat main game juga lancar di 60 fps gitu, misalkan main kayak si Genshin tuh di settingan 60 fps rata kanan. Terus buat main PUBG juga udah kebuka di settingan Ultra HDR sama Ultra. Terlebih lagi dia punya gyroscope hardware. Sayangnya nih lagi-lagi Snapdragon 8 Gen 2 buat main Mobile Legends belum kebuka ya, settingan FPS-nya sampai 120 fps. Semoga kedepannya ini ada update software buat biar bisa ngasih si HP ini 120 fps gitu ya. Ya walaupun HP-nya nggak dirilis di Indonesia sih. Tapi setidaknya kedepannya nanti kalaupun Realme bikin HP kayak gini lagi, dia bisa kasih Snapdragon 8 Gen 3 ya, nanti bisa 120 fps. Buat RAM-nya juga 24 GB buat multitasking, udah nggak ada masalah sih, kalian tinggal pindah-pindah aplikasi, smooth banget. Buat penyimpanannya 1 TB, mana ya 1 TB itu menurut gua
terlalu besar juga, bukan terlalu besar sih. Udah cukup besar lah kalian buat konten buat HP ini juga enak ya, buat rekam HP ini pakai video, terus juga buat bikin foto-foto, fotografi dan lain-lain. Nyimpen aplikasi banyak juga oke lah. Bahkan mungkin bisa dijadiin hard disk eksternal mungkin kali ya buat nyimpen file seperti itu. Nah itu buat performanya nih. Setelah performanya kita lanjut ke bagian kamera. Realme GT5 ini punya kamera dengan konfigurasi triple kamera, yaitu kamera utama 50 megapiksel dengan aperture f1.9, kamera ultra wide 8 megapiksel dengan aperture f2.2. Terus juga ada kamera gimmick sebenarnya, maksudnya kamera makro f2.4. Di bagian depannya ada kamera 16 megapiksel. Dari spesifikasi kamera sebenarnya udah cukup oke sih. Dia punya ultra wide, terus dia juga punya kamera utama 50 megapiksel. Cuma sayangnya kenapa sih dikasih makro gitu ya? Sebenarnya ini kan HP flagship ya, biasanya ada telefoto atau enggak ya udah kamera ultra wide sama kamera utama tapi dimaksimalin gitu. Kamera 2 megapiksel gua rasa buat HP flagship tuh kayak gimmick banget gitu, sayang banget gitu dipakainya. Mungkin di seri selanjutnya bisa dikasih kamera telefoto ataupun kamera periskop gitu, bisa dipakai zoomnya gimana. Nah, kalau buat perekaman videonya si Realme GT5 ini ngedukung sampai perekaman, dia cuma ngedukung sampai di resolusi 4K 60 fps nih. Kalau buat kamera depannya dia juga ngedukung sampai resolusi Full HD aja. Buat resolusi videonya juga sebenarnya bukan yang paling maksimal nih, agak cukup dipangkas ya, mengingat HP-HP flagship biasanya di 8K gitu, 8K 30 fps, 24 fps, bahkan kamera selfie-nya bisa merekam sampai 4K 30 fps atau 60 fps. Sayang banget nih Realme buat kameranya nggak dioptimalin banget. Meski begitu hasilnya emang cukup oke dipakai buat di kondisi low light ataupun di kondisi cukup cahaya. Tapi sayang ya buat perekaman video resolusinya kurang tinggi gitu, nggak sampai 4K, nggak sampai 8K, yang mana nggak dimaksimalin gitu dari ISP-nya si Snapdragon 8 Gen 2 ini. Nah, kalau buat hasil fotonya gimana? Berikut nih hasil gambaran foto dan videonya si Realme GT5. Nah, itu dia hasil dari foto dan sama videonya. Sebenarnya hasilnya cukup oke ya buat di kelas flagship. Cuma sayangnya aja tadi nggak ada zoom ya. Semoga kedepannya bisa ada kamera zoom. Oke, kita lanjut lagi nih ke bagian yang paling esensial dari si Realme GT5. Ini Realme GT5 240 watt ya, bukan yang 150 watt. Nah, Realme GT5 ini punya baterai nggak sampai gede sih, nggak sampai 5000. Dia punya baterai tuh di 4600 mAh dengan dukungan fast charging 240 watt. Si Realme ngeklaim nih kalau misalnya HP-nya tuh bisa diisi 20% sekitar di waktu 80 detik alias 1 menit lebih 20 detik. Nah, buat chargingnya gue rasa ini emang cepet banget ya. Selama gue pakai HP ini, dia tuh ngecas fullnya dari 1% sampai 100% itu di kisaran waktu sekitar 17 menitan ya. 17 menitan, 18 menitan. Itu dari 1% sampai full. Kalau misalnya dipakai sehari-hari, biasanya mungkin ada yang bertanya juga ya, baterainya gimana ya? Karena baterainya ngecasnya cepet, apakah habis cepet? Selama gue pakai, emang sini HP ini sayangnya dia nggak ngedukung SIM card karena nggak didaftarin emailnya ya. Ini pakai WiFi aja sih, termasuk awet ya, mungkin butuh penyesuaian, tapi termasuk oke lah. Nanti kita bakal coba juga buat tes chargingnya sekaligus kita coba kuras baterainya buat main game gimana, biar kalian tahu nih. Nah, buat baterainya gue rasa sama pengisian dayanya cukup top banget. Cuma sayangnya nih si Realme GT5 ini pas dipakai ngecas itu panas banget HP-nya. HP-nya tuh sampai di 40 derajat Celcius, bahkan batok chargernya alias adapter chargernya itu tembus di sekitaran 50 derajat Celcius. Sekitaran 47 sampai 50 derajat Celcius itu sebenarnya cukup ganggu banget panas. Jadinya pada saat gue pakai nih, misalnya gue ngecas nih udah full, HP-nya nggak langsung gue pakai, bisa gue diemin dulu sampai dia agak adem, baru gue mainin lagi. Nah, ngomongin adem-adem atau gimana, selama gue pakai juga buat main beberapa game kayak Genshin Impact dan Mobile Legends atau PUBG itu agak sedikit termasuk HP ini cukup hangat ya, di sekitaran 40 derajat Celcius. 40 derajat Celcius ya kalau gue tembak termogan. Tapi kalau di tangan tuh udah nggak main sekitar setengah jam, memang udah cukup panas. Cuma panasnya menurut gue berlebihan sih. Mungkin bisa ditambahin cooling
vapor chamber tambahan nanti di seri selanjutnya agar bisa lebih adem gitu ya, apalagi buat batok chargernya nih. Batok chargernya mungkin kalau seri selanjutnya bisa lebih tinggi dari 240 watt, mungkin ditambahin cooling system juga di chargernya supaya chargernya nggak panas berlebih gitu kan. Mungkin buat sebagian orang juga takut meledak gitu. Overall buat baterainya gue akuin bagus ya. Kalau dari masalah pengisian kecepatan daya sama ini cuma masalah di suhu aja. Nah, buat unit yang gue pegang ini, dia pakai sistem operasi Realme UI 4.0, terus berbasis Android 13. Selama dipakai sih smooth ya, ala HP Realme lainnya lah, nggak ada masalah gue dengan UI-nya ini. Cuma mungkin kali ya, pada saat di lock screen-nya nih ada sedikit iklan ya itu plus minus lah ya. Mungkin kalian yang suka hobi nonton iklan gitu ya bisa di. Tapi gue rasa sih sama gue pakai nggak terlalu mengganggu banget sih buat iklan. Nah buat sistem operasinya gue rasa nggak ada masalah juga sih Realme ini, Realme GT5. Tadi gue udah cukup bahas dikit. Sebenarnya ini review singkat aja ya karena HP-nya nggak dimasuk ke dalam Indonesia nih. Mungkin kalian bisa dapat sedikit gambaran mengenai si Realme GT5 ini. Teknologinya gimana, mengingat Realme itu bilang kalau dia nggak bakal rilis HP baru tanpa ada inovasi teknologi. Nah mungkin kita sebenarnya kelewat nih inovasi teknologi yang si 240 watt ini di Indonesia nggak dapetan, tapi kita tahu kalau misalnya si Realme GT5 ini punya teknologi 240 watt yang mana itu cepet banget buat ngecasnya di sekitaran 17 menitan dari 0 sampai dari 1% sampai 100% pada saat gue pakai. Mungkin keluhannya masalah panas aja nih sama kamera ya. Mungkin Realme kedepannya bisa kasih upgrade di bagian vapor chamber sama kamera yang nggak usah lah pakai kamera makro gimmick 2 megapiksel ini. Dia bisa langsung pakai kamera telefoto ataupun kamera periskop seperti itu. Nah, mungkin kalian juga penasaran kenapa si Realme GT5 ini nggak masuk di Indonesia. Nah, alasannya karena si Realme GT5 ini kehambat sama pengaturan TKDN nih. Yang mana di saat sekarang ini TKDN mengharuskan HP-HP flagship itu dirakit di Indonesia, jadi nggak bisa diimpor kayak gitu. Mbak Fafa sendiri bilang kalau di tahun depan itu dia bakal ngusahain si Realme GT series bakal hadir lagi di Indonesia ya setelah absen di Realme GT5 ini. Kita lihat aja nanti gimana di tahun depan. Semoga juga Realme GT selanjutnya bisa dirilis di Indonesia dengan spesifikasi yang mumpuni, terus juga buat harganya nih. Buat harganya sendiri si Realme GT5 nih harganya tuh di 3.799 yuan alias 7,9 jutaan atau 8 jutaan ya si Realme GT5 ini kalau harga resminya di China sana. Ini mana harganya tuh tergolong murah ya, 8 juta, punya RAM 24 GB, penyimpanan 1 tera, Snapdragon 8 Gen 2, baterai yang awet, pengisian daya yang cepet ya. Mungkin keputusan Realme juga sebenarnya kalau misalnya dia dibawa ke sini terus dirakit, mungkin harganya bisa jadi lebih mahal ya. Mungkin bisa lebih dari 10 juta gitu. Mengingat si Realme 11 Pro Plus itu harganya di kisaran 6-7 jutaan lah ya. Nah, jadi kayak ya sayang banget gitu ya sebenarnya si Realme GT5 ini nggak bisa masuk di Indonesia. Semoga di tahun depan Realme GT5 bisa masuk di Indonesia dengan membawa spesifikasi yang meningkat juga, dan lagi yang penting harganya nih. Teman-teman pasti pengen HP yang spek bagus dengan harga yang terjangkau tentunya. Oke, segitu aja mengenai Realme GT5. Gue Yeski dari Telset, pamit. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!